Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menerima pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu saja kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Bapak dalam surga buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dengan tubuh yang sehat karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu pada acara menerima ini Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu ini Tuhan. Firman-Mu ini menjadi tuntunan hidup kami pada hari ini Tuhan. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan. Tuhan, jadikan satu kekuatan daripada Engkau. Demi Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian. Seringkali di dalam kehidupan kita bisa mengalami satu musibah, satu yang kesulitan yang mendadak tiba-tiba datangnya. Nah, pada waktu ada masalah mendatangi kita, bagaimana sikap kita itu? Ya, Tuhan mengajarkan biar kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya dan sabar menanti waktunya Tuhan. Ya, ada satu kisah yang indah sekali yang terjadi pada waktu dahulu, ya, yang ditulis dalam Injil Markus pasal 5, ya. Di sini ayat 21 dengan topik Yesus menyembuhkan seorang perempuan, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sangat berdahan, ya. Terus sekalian, ayat emasnya kita baca ayat 36. Markus 5 ayat 36. Firman berkata, ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa punya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ya, Saudara. Ini kisahnya Bapak Ibu, ya. Ada kepala rumah ibadat namanya itu Cornelius. Dia anaknya sakit keras dan hampir mati. Dia berharap untuk datang kepada Tuhan. Tuhan minta datang untuk mendoakan anaknya. Tapi saudara, karena Yesus itu waktu berjalan itu banyak orang yang minta tolong, ya. Dikelilingi banyak orang. Sehingga Tuhan tidak jalan langsung, tapi berhenti-berhenti dan menyembuhkan orang-orang. Sehingga pada waktu dipanggil sampai tiba ke tempatnya Yairus, makan waktu 4 hari. Tuhan menyembuhkan macam-macam orang, ya. Salah satunya pada orang perempuan yang pada 12 tahun. Di tengah-tengah itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu sampai ke tempat rumahnya Pak Cornelius itu, anaknya sudah mati, saudara sekalian. Ya. Tapi Cornelius tidak berubah imannya, tetap berharap pada Yesus, ya. Seringkali kita kalau memanggil pendeta, tidak tolong didoakan apa gimana, pendetanya masih sibuk atau apa acara, datangnya sore hari, oh sudah marah-marah, tidak nunggu sabar sudah. Tapi Bapak Yesus ini dia tidak marah-marah, tetap percaya dan berharap pada Yesus. Dia menunggu 4 hari dan sampai anaknya mati. Tapi Bapak Cornelius ini tetap setia, ya. Bapak Yairus tetap setia dan dia menunggu sampai Tuhan datang, ya. Luar biasa, ya. Anaknya sudah mati, tapi Tuhan tetap datang kepadanya, biarpun sama manusia terhambat, tapi Bapak Yairus ini tetap datang berharap pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menguatkan kita, saudara, ya. Orang-orang mengemahkan imannya. Dengan anakmu sudah mati, apa perlunya lagi menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus berkata, Yesus tidak menghiraukan perkataan itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat, pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ya, firman Tuhan ini, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu sekali-kali kok mengalami satu kesulitan, jangan takut, percaya saja dengan Yesus. Dengan sabar menunggu waktunya Yesus, pasti Yesus akan datang menolong kita, ya saudara, ya. Kemudian apa saudara?
Yesus tidak menghiraukan. Ayat 41 dikatakan bagaimana? Lalu dipegangnya ke tangan anak itu dan katanya, Taitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ini saudara ya, Tuhan tidak menghiraukan omongan orang banyak itu, tapi Tuhan tetap berjalan. Ya. Tiba di kamar ibadat itu dan masuk. 39 dikatakan, setelah itu masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut-ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tapi tidur, kata Tuhan. Dan mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, dibayar ayahnya dan ibunya, ya, dan mereka bersama-sama dengan Yesus ke mahkamah itu. Dipegangnya anak itu, katanya, Taitakum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara sekalian, orang-orang itu mengemahkan imannya, percuma udah mati, tapi orang tuanya ini tetap berharap, percaya, dan dia diajak Tuhan berdua, orang tua dan Yesus masuk ke situ, dan mukjizat dijadikan, saudara ya. Terjadi apa yang tak mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tetap setia, ya, dikatakan bangkit dan hidup. Ayat 41, anak itu jadi hidup, bangun, ya saudara ya. Sudah sekarang ini, saudara, kadang-kadang kita mempunyai satu masalah yang susah, mungkin tidak bisa dipikir manusia, dan jangan kuahnya notok. Sudah jangan khawatir, tidak ada yang mustahil pada Tuhan. Percaya saja, pasti jadi, ya. Mungkin saudara, Bapak Ibu khawatir akan masa depan, kesulitan, bagaimana berita-berita dunia menakutkan, ada bencana, ada wabah dan sebagainya macam, adanya krisis ekonomi dan sebagainya macam. Itu manusia membagikan, sudah. Itu omongan banyak orang yang membuat kita khawatir iman kita. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut, percaya saja. Ya, mungkin kebutuhan hidup sehari-hari, waduh, sekarang meningkat, kebutuhan meningkat, mencari penghasilan susah. Sudah, jangan takut, sudah. Kita punya Yesus yang bisa memelihara saudara dan saya. Mungkin kuatan kesehatan, sakit-sakitan, badan lemah, jangan takut. Biar Tuhan beri kesembuhan saudara dan saya. Mungkin sudah kita khawatir akan pelayanan kita bagaimana. Kita melayani siapa, sudah? Melayani Tuhan. Aja dan segala aja, jangan khawatir. Tuhan pasti memberkati pelayan saudara sekalian. Khawatir akan anak-anak bagaimana sekolahnya, jangan khawatir, saudara. Tuhan menyertai anak saudara akan dapat pendidikan yang indah sesuai dengan kehendaknya. Saudara, kekhawatiran itu membuat apa? Membuat kita tidak bisa happy, tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir dengan baik. Biar percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat apapun juga, saudara sekalian. Saat ini, kalau kita dalam keadaan kesulitan, di bawah terjepit, tapi tangan Tuhan bisa menolong saudara dan saya. Mujizat tidak berhenti. Mujizat Tuhan dulu sampai sekarang sama, dan tidak berubah dulu sampai sekarang namanya. Saudara sekalian, janganlah kita khawatir, ya. Kekhawatiran sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kekhawatiran, kematian dikalahkan Tuhan di kayu salib. Tuhan sudah menang, saudara sudah harus menang, saudara sekalian, ya. Tuhan sudah menang, kita anak umatnya harus ikut menang bersama Tuhan. Jangan kita di pikiran kita jadi negatif dengan ketakutan, khawatir ini dan khawatir itu. Semua tidak bisa menolong saudara sekalian, tapi hanya percaya pada Yesus yang bisa menolong kita, ya. Apapun yang kita hadapi, tidak usah khawatir. Terus berdoa, memohon. Pasti kuasa Tuhan, kasih-Nya akan menolong dan saudara dan saya. Jadi saya mengatakan, kitab Nabi Yesaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Biar hati kita yang terus menerus dengan sabar berharap kepada Tuhan, pasti
dan menolong saudara saya. Apapun yang terjadi, kalau bersama Tuhan, kita akan dapat kemenangan, lepas kemenangan. Dapat sukacita yang besar, saudara. Jadi biar hidup kita jangan hidup dengan khawatir, takut ini dan itu, tapi hidup dengan percaya. Seperti Bapak Yairus ini percaya. Oh, percaya biar orang sudah mati, usaha manusia tidak mungkin, tapi Yesus datang, hidup sudah sekarang ya. Bapak Ibu, hari ini kita tetap percaya penuh. Apapun terjadi, Yesus bisa menolong saudara dan saya ya. Biar kita tetap setia kepada Tuhan, hari ini tetap berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan berkati Bapak sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap setia kepadamu Tuhan. Tambahkan iman percaya kami Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Menghadapi segala macam masalah di dunia ini Tuhan. Biar iman kami tidak menurun, tidak runtuh. Tapi iman kami tetap setia kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, iman yang kami kepada Tuhan kami akan dikuatkan, dipulihkan, dan diberi kemenangan bersama Yesus. Berkati semua anak-anakmu dengan firman Tuhan ini Tuhan, apa yang terjadi, masalah apa terjadi, biar anak tetap berharap pada Tuhan, karena kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap anak-anakmu Tuhan yang percaya dan setia beriman kepada Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami sekalian doa, haleluya, amin.